alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma wa qala mu'allif wa nafa'na bihi wa amala bihi wa bi ulumihi. Bapak Ibu pada pembahasan yang pertama ini kita akan sepakat untuk belajar di dalam sholat berjamaah. Bapak dan Ibu di dalam berjamaah baik imam ataupun makmum supaya sama-sama teredukasi belajar. Kenapa? Karena di dalam sholat jamaah ini tidak luput dari kelupaan, kesalahan. Bahkan Nabi pernah melakukan kelupaan, kelalaian. Pernah kan? Kapan? Waktu sholat zuhur. Hadisnya diriwayatkan oleh Zuliyah. Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat, lupa. Tapi Nabi itu bukan terus lupa gitu, Pak. Dilupakan supaya jadi pelajaran buat umat. Karena nanti akan terjadi sesuatu yang juga terjadi kepada umat. Jadi pelajaran benar. Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Lalu tanya Zuliyah, ya Rasulullah, apa sholat zuhur ini kosong? Kata Nabi, enggak, lupa. Maka Nabi berdiri lagi 2 rakaat. Kemudian Nabi sujud sahwi. Nah begitu juga ketika kita sholat jamaah, banyak imam juga lupa melakukan kelupaan. Maka sebagusnya baik imam atau makmum itu mengerti tata cara yang baik jadi imam, tata cara yang baik jadi makmum. Sehingga nanti ada satu kejadian, imam lupa tahiyat awal, yang mana sebenarnya tahiyat awal itu hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkad. Nah, makmum karena nggak paham, Pak, imam sudah berdiri. Karena makmum ini belum belajar, dia nyuruh imam duduk. Satu masjid nyebut subhanallah begitu, Pak. Satu masjid. Allah. Di sini enggak ya? Enggak. Saya pelajaran ini di masjid tuh yang Pak, yang lupa tuh Pak. Itu sudah 5 kali saya kasih tahu Pak. Tapi tetap si imam masih ragu-ragu Pak. Tuh. Masih ragu-ragu. Mungkin sekarang Bapak paham, nanti pas kena masalah, Bapak tetap ragu-ragu. Karena imam makmumnya itu Pak nyuruh duduk semua Pak. Imam gak mau duduk, makmumnya berisik, subhanallah. Imam gak mau duduk juga, subhanallah. Ini siapa yang imam? Nyuruh duduk, udah tak. Nah terus bagaimana? Semestinya kalau dia makmum yang teredukasi, dia ikut berdiri, bukan nyuruh imam duduk. Nanti karena bisa ditambal dengan sujud. Saya praktek ya Pak ya. Contoh, karena fikih itu sulit di teori, gampang di praktek. Nah, kan tahiyat awal begini kan pastinya. Nah, imam lupa. Pendek nih. Kurang panjang. Nah, dia mestinya berdiri. Kan tadi tahiyat awal lupa. Kemudian dia berdiri. Maka makmum memang sunnah memberitahu subhanallah, tapi makmum ikut. Enggak boleh imam duduk lagi, enggak boleh Pak. Enggak boleh. Kalau duduk lagi imam batal.
imam batal. Kemudian kalau makmum dia tetap duduk, makmumnya yang batal. Coba Pak. Nah, kalau imamnya duduk lagi, makmumnya Pak tidak mufaraqah, imam dan makmum ikut dua-duanya Pak. Coba Pak. Oke, satu masalah Pak. Satu. Yang kedua, ketika imam sujud syahwi, Allahu Akbar, maka makmum wajib ikut sujud syahwi. Apa hukumnya? Wajib ikut sujud syahwi. Kalau makmum nggak sujud syahwi, makmum batal sholatnya. Oke Bang. Ya kan, misalkan ini imamnya itu seolah-olah dia nggak ngajak makmum, dia cuman pelan saat ininya. Sujud syahwinya? Ya, dia ini Allahu Akbar itu pelan dia menyebutnya, terus itu gimana tuh? Walaupun pelan ataupun keras, makmum tetap wajib ikut sujud syahwi. Makanya makmum harus tahu, oh ini ada sujud lagi. Iya. Tuh. Karena makmum itu harus tahu Pak. Kok nanti habis tahiyat awal dia sujud lagi imam, maka itu namanya sujud syahwi. Makmum wajib ikut sujud syahwi. Makmum wajib ikut sujud syahwi walaupun imam lirih di dalam takbirnya itu Pak. Jadi langsung sujud syahwi gitu. Ini pentingnya kita belajar di dalam sholat berjamaah supaya enggak saling menyalahkan. Ya, kok imam kayak begitu? Bapak imam juga manusia, belum jadi malaikat. Ya Pak ya, pasti melakukan kesalahan. Ya. Dah, saya lanjutkan lagi Pak. Satu dulu, itu kan sholat berjamaah. Ya. Tolong dilebarkan ke sholat sendiri. Ya. Kalau dia lupa, sudah berdiri, baru ingat bahwa dia lupa. Pak, tahiyat awal ya? Ya. Sholat sendiri Pak. Nah, ketika sholat sendirian, itu pun sama tingkahnya sebagaimana sholat berjamaah. Jadi kalau seseorang sudah berdiri tidak tahiyat awal, tetap begitu. Lupa, maka jangan duduk lagi, nggak boleh itu Pak. Kalau duduk lagi berarti batal sholat. Berikutnya Pak. Tetap sujud syahwi ya? Iya, untuk nambalnya itu sujud syahwi. Tetap normal begitu. Nah, berikutnya Pak. Kalau seandainya kita sholat Pak dari berdiri, mungkin banyak masalah di kantor Pak, utang segala macam. Dari berdiri langsung sujud, langsung sujud Allahu Akbar. Nah, pas lagi sujud ingat, waduh lupa ini. Ini jangan celingan begini Pak. Apalagi jadi imam Pak, jangan waduh, tahu nggak nih? Maka kalau lupa, misalnya Pak, maka makmum yang di belakang bilang subhanallah, nggak boleh ikut sujud. Lalu imam bagaimana tindakannya? Tindakan imam nggak boleh langsung rukuk, tapi berdiri terlebih dahulu, kemudian langsung rukuk. Oke. Dari sini ada tanya nggak? Ada. Monggo Pak. Kalau makmum bersekan, subhanallah pasti juga imam. Ya imam nggak boleh ngikutin makmum. Yang dia pemimpinnya Pak. Kasusnya kasus apa dulu? Dari rakaat pertama dari sujud awal. tahiyat awal. Berdiri imam. Makmum maksa dengan subhanallah, nggak boleh makmum maksa karena dia imamnya. Dan makanya makmum harus tahu bahwasanya itu hukumnya Bapak, maka sholat itu dibagi Pak, ada wajib, ada sunnah di dalam gerakannya itu. Maka makmum dan imam harus tahu tuh Pak. Nah, sepantasnya memang yang jadi imam itu ahli fikih karena nanti akan terjadi sesuatu masalah dan dia ngerti cara solusinya. Coba ya. Itu nggak boleh dulu. Kalau kita nggak suka sama imam, aminnya nggak ikut amin. Nggak ikut amin, ya nggak apa-apa.
Tapi jangan bilang Pak Amin, bodo amat Pak. Gak suka sama imam, gak ikut amin enggak. Pertanyaannya begini, enggak sebab dia enggak suka dengan bacaan itu apa salah Fatihahnya atau salah imamnya? Nah, Betul dulu Pak. kenapa Pak? Orang yang jelek kalau suaranya jelek. Saya mungkin tanya politik. Oh gitu. Khusus Pak, tidak sukanya khusus gitu. Ayo males lah ngaminin gitu. Ada aja. Saya lanjut lagi Pak ya, saya lanjut kasusnya. Berikutnya Pak. Imam nih Pak, dia harus toleransi kepada makmum. Bagaimana toleransinya? Ketika dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, hendaklah dia membaca doa iftitah. Karena biasanya Pak, ada sholat zuhur dan asar. Nah imam ini kadang-kadang suka bablas, nggak baca iftitah. Ya, nggak baca iftitah, sehingga nanti mengakibatkan makmum kan baca iftitah. Nah ketika makmum baca Fatihah, imam itu sudah rampung surat. Nah langsung ruku imam, makmum belum selesai Fatihah. Yang mana di dalam mazhab Imam Syafi'i, imam dan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Satu ya Pak, kasusnya Pak. Jadi tolong Pak, imam ini zuhur, asar itu tolong dibaca doa iftitah Pak, dikompletin Pak. Karena makmum ini Pak, enggak semuanya cepat baca Fatihah, rata-rata lambat, apalagi orang awam. Waduh, imam sudah ruku nih, saya bagaimana? Sedangkan dia adalah bukan masbuk. Ya Pak, jadi tolong dikomplit. Nah kemudian Bapak, di dalam baca Fatihah, imam itu jangan buru-buru. Jangan cepet-cepet. Jadi dia ada sakta. Sakta itu bagaimana? Ada jeda. Sakta itu jeda Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu nafas lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu terus Pak. Sampai walam dhalin. Nah, ketika di antara amin dan di antara baca surat itu pun ada sakta. Sebentar, ada jeda sebentar. Jangan langsung nyambung Pak. Sunnahnya itu ada jeda. Nah, kemudian Bapak baca suratnya itu Pak, jangan mentang-mentang sholat zuhur dan asar bacanya cuma kuliah sama kulhu begitu Pak. Agak dipanjangin dikit boleh, diganti alam taro boleh, al-ma'id al-ladzi al-ma'un juga boleh begitu. Sehingga nanti sholatnya imam, sholatnya makmum jadi bagus semua. Kalau buru-buru nanti makmumnya nggak khusyuk. Coba ya, jadi dienakkan gitu sholatnya. Dah. Lagi Pak. Oh, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, kalau makmum ini dalam membaca Al-Fatihah setelah imam selesai kan? Baru. Kalau sholat jahar. Iya, kalau sholatnya apa yang jahar. Nah kalau beriringan maksudnya seperti tadi ada jeda Bismillahirrahmanirrahim, terus kita ikutin itu terus Imam bisa. ikutin Apa Fatihah boleh. Boleh. Tapi makruh. Harusnya nunggu selesai. Enggak harus. Oke, saya jelaskan ya Pak ya. Iya. Apakah makmum wajib membaca Fatihahnya setelah imam selesai baca Fatihah, sholat maghrib, subuh, isya gitu ya? Iya. Itu hukumnya sunnah seperti itu, sunnah. Tapi kalau mau membarengi boleh. Tapi dihukumi makruh, boleh. Makruh saja. Gitu Pak, nggak apa-apa. Nanti ada kejadian Bapak sholat taraweh Bapak ke Jawa, itu ada tempat yang cepat Pak taraweh. Nah barengin aja Fatihahnya imam. Gitu. Iya, karena ada solusi. Kejar-kejaran, itu ngapain sholat kayak gitu? Jadi sholatnya sah tapi makruh gitu. Ada lagi tanya? Ustaz, terkait dengan mazhab, apakah kita bisa berpindah-pindah mazhab? Tidak selalu Syafi'i. Ya. Karena dalam kondisi tertentu juga kadang-kadang kan berbeda mazhab itu. Seperti sholat tadi kan, ada yang mazhab lainnya selain Syafi'i
mengatakan ikuti bacaan imam, kita tidak perlu baca Al-Fatihah, ikuti saja. Jadi diam saja. Itu gimana, Ustaz? Boleh kalau belajar, Ya. tapi tak boleh kalau mencampur, karena nanti bisa saling membatalkan. Kalau bapak ngerti boleh, enggak harus mazhab Imam Syafi'i boleh, tapi belajar, enggak apa-apa. Syaratnya belajar. Bapak harus tahu rukunnya sholat di dalam mazhab Imam Hanafi apa, nanti wudhunya cara Imam Hanafi apa, begitu, enggak masalah, silahkan. Tapi kalau nggak belajar jangan coba-coba Pak, karena nanti saling membatalkan. Contoh saling membatalkan Pak, saling membatalkan. Bapak, kalau mazhab Imam Syafi'i menyentuh perempuan tanpa halangan, kulit dengan kulit, itu batal Pak, dengan istri batal. Kalau mazhab Imam Hanafi kalau nyentuh saja Pak nggak sholat, nggak batal, nggak batal. Tapi sholatnya cara Imam Hanafi, tata caranya. Wudhunya juga cara Imam Hanafi, jadi komplit. Gitu ya Pak. Dan silakan Bapak belajar, terus mau praktek boleh. Berarti harus ngerti ya. Hah? Dia harus ngerti. Iya. Ngamal itu kan harus ngerti ya Pak. Kalau nggak ngerti ya gimana? Belajar dulu baru amal, karena hadis menyebutkan itu, ilmu dulu baru amal. Ya. Dalam Al-Fatihah walam itu terlalu panjang. Ya. Memang harus panjang. Apakah harus panjang atau misalnya 6 harokat? Enggak wajib. Enggak. Misalnya napasnya napas kretek misalnya Pak. Waladon gitu. Cuma 2 harokat begitu, enggak masalah, tidak Pak. Tapi abdolnya 6 harokat. Gitu. Saya lanjutkan Pak ya. Salah. Nah, ketika imam masbuk, makmum masbuk, makmumnya masbuk terlambat, maka bagaimana caranya dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam? Cara mendapatkan 1 rakaat bersama imam, makmumnya takbiratul ihram, kemudian dia niat berbarengan dengan takbiratul ihram, lalu Pak tak usah baca iftitah, tak usah baca ta'awuz, yang penting Bapak dapat rukuk bersama imam walaupun belum selesai Fatihah. Walaupun belum selesai Fatihah. Oh, sebentar. Error. Masih jam 5. Saya ulangi ya Pak ya. Masih gelap. Jadi dia walaupun belum selesai Fatihah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah rukuk, Pak. Imam sudah rukuk, tapi nggak usah baca doa iftitah ya Pak. Imam sudah rukuk, dia baru Bismillahirrahmanirrahim, kata imam Allahu Akbar, makmum langsung ikut rukuk Pak. Ini kasusnya masbuk. Ataupun makmumnya masbuk, ketika dia masuk, imam sudah ruku. Imam sudah ruku. Allahu Akbar, kata imam ruku Pak. Maka makmum yang masuk tadi langsung takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sudah Pak. Maka tak usah baca apa-apa, langsung ruku. Sudah Pak. Dapat dia 1 rakaat. Tapi rakaat berikutnya dia harus wajib menyelesaikan Al-Fatihah. Tetap normal menyelesaikan apa? Nggak boleh dia seperti itu lagi. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, Bapak dari sini ada yang tanya. Beres. Wajib. Iya. Kalau nggak ikut batal sholatnya makmum. Termasuk seperti sujud sahwi itu. Kalau nggak ikut maka batal sholatnya makmum.
sujud tilawah. Belum. Wah. Belajar kan nanti, soalnya nanti kita ada masa sholat di kampung orang lain, atau ada sujud tilawah. Nanti kita nggak mudah nyalahkan imam kampung. Nanti ada biasanya diberitahu. Iya. Tapi tata caranya, kalau memang mau sujud tilawah, imam itu memberitahu sebelum sholat bapak nanti rakaat kedua atau rakaat pertama ada sujud tilawah. Bapak dari berdiri baca surat langsung sujud, bapak harus ikut ya begitu. Imam ngasih. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada Pak di juz 30 ada 2 surat yang ada. Juz 9. Ada lagi Pak? Kalau kita masuk ke Quran biasanya itu orang datang itu imam Quran dalam posisi sudah atau sudah sujud. Biasanya masuk ini dia berdiri. Sebaiknya diri berdiri atau ikut pada sujud walaupun dia tidak dapat berpahala. Ya, Bapak, ketika kita masuk, imam sudah sujud, Pak. Apakah kita nunggu ataukah kita ikut sujud? Yang afdal ya ikut langsung sujud. Karena di sana ada pahala. Tapi kalau mau nunggu itu juga tidak terlarang. Ada lagi kan? Saya lanjut. Nah, Bapak, ada kasus di dalam Fatihah imam dan makmum. Imam kadang-kadang baca Fatihahnya cepat, makmum biasanya lambat. Di sini gitu nggak Pak? Hah? Terus terang aja nih Pak. Kalau tadi sedang saja lah ya. Ada kasus imamnya cepat, makmumnya lambat. Apakah makmum harus mengikuti imam ruku atau tidak? Jawabannya Pak, teruskan selesaikan Al-Fatihahnya selama imam belum bangkit dari sujud yang kedua. Saya ulangi Pak. Imam cepat baca Fatihah. Sholatnya sholat zuhur dan asar, atau rakaat 2 terakhir dari sholat isya. Ya Pak ya. Atau 1 rakaat terakhir sholat maghrib. Cepat ya Pak. Makmumnya lambat baca Fatihahnya. Apakah setelah imam ruku, sedangkan makmum belum selesai Al-Fatihahnya, makmum wajib ikut ruku? Jawabannya, makmum teruskan baca Al-Fatihahnya selama imam belum bangkit dari sujud yang kedua. Dah, praktek. Dah. Kan imam sudah selesai baca Fatihah Pak, ruku. Makmum belum, maka makmum teruskan baca Fatihahnya. Misalnya pas Maliki Yaumiddin imam ruku ya, maka teruskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Imam sudah iktidal, belum selesai juga dia. Teruskan terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, terus dia ikut ruku, sedangkan imam sudah sujud pertama. Ini nggak apa-apa Pak, teruskan. Terus sami Allahu liman hamidah, teruskan Pak. Nah, susul ke gerakan imam selama imam belum bangkit dari sujud yang kedua. Tapi ini mazhabnya Imam Syafi'i. Bapak jangan iskal, kok gitu ya? Ya memang begitu Pak. Jadi kalau Bapak mau ikut mazhab Imam Syafi'i, caranya begitu. Ya Pak. Kalau misalnya nanti Bapak mau ikut mazhab imam lain yang disebutkan beliau tadi, ya Bapak belajar dulu. Gitu ya Pak ya. Jadi mudah gitu loh. Jadi jangan terus Bapak kayaknya bagusan mazhab Imam Syafi'i mazhab Imam Hanafi daripada Imam Syafi'i, enggak boleh begitu. Ya, enggak boleh saling Bapak ngunggulin dan nyalahkan. Ikut mazhab Imam Syafi'i ikut Rasulullah, ikut mazhab Imam Hanafi, Maliki, Hambali juga ikut Rasulullah. Enggak boleh Bapak bandingkan. Itu Pak ya. Jadi tasamu. Saya ngasih tahu mazhabnya Imam Syafi'i karena mayoritas di Indonesia. Itu ya Pak ya. Monggo Pak. Ini Allah dijelaskan Gimana?
ajaran Imam Syafi'i dalam hal sholat full, maksud saya. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita punya persepsi bahwa kita mau dalam rakaat atau mungkin ketika sholat yang rakaat pertama menggunakan mazhab Syafi'i kemudian beralih. Nah, maksud saya ini pun secara totalitas mazhab Syafi'i itu kayak apa, kemudian Hambali kayak apa, sehingga kami bisa mencerna dengan konsep sama. Syafi'i dulu ya Pak. Kalau Hambali itu nanti Bapak belajar dengan ustaz lain Pak. Kalau nanti Syafi'i belum rampung mau belajar Hambali lagi nanti malah tambah bingung. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak, saya masih tahu mazhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Ketika nanti Bapak tanya, misalnya bukan mazhab Imam Syafi'i, saya akan bilang bukan mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau Bapak belajar ya silahkan ngamal, begitu kan, mudah ya Pak. Jadi kalau mau belajar tentang mazhab Imam Syafi'i, saya kasih tahu. Karena saya belajarnya mazhab Imam Syafi'i. Oh, Pak, ada kaitannya Pak. Kalau Bismillah dalam Fatihah itu Wajib dijaharkan. Nah, seandainya imamnya tidak baca, Oke. tapi kita di sini semuanya maksudnya Syafi'i, gimana? Terus ikut apa? Boikot, baca sendiri. Ini kan bahas masalah sholat jamaah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Iya, imamnya nggak baca itu, jadi mungkin Fatihahnya pakai Hanafi apa? Nah kita gimana gitu? Imamnya bermazhab lain. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukumnya wajib. Tapi mazhabnya mungkin Imam Hanafi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, sedangkan kita mazhab Imam Syafi'i batal ya kan Pak? Kalau nggak baca Bismillah. Maka sahkah kita bermakmum dengan mazhab Imam Hanafi? Sahkah? Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyangka, oh beliau ini Bismillahnya sir, Pak ya. Sir itu bukan dalam hati Pak, sir itu dipelankan, gitu ya. Tapi kadang-kadang ketahuan misalnya habis rakaat kedua berdiri langsung gitu kan, nggak ada jeda Bismillahnya kelihatannya langsung. Iya. Itu alhamdulillah. Jadi boleh tetap sah aja kita. Kita tuh terus nggak harus imamnya Syafi'i, imamnya Syafi'i nggak apa-apa Pak. Mazhab Imam Hanafi pakai digunakan imam, makmumnya Imam Syafi'i boleh, nggak masalah. Jadi tidak perlu kita menambah sendiri. Pas sebelum itu kita Bismillah dulu, ikut aja. Ikut saja kan. Tapi nanti kita lagi jadi makmum tetap baca Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Gitu ya, Pak. Ya terus ya Pak. Ada tanya lagi kan? Ini jangan iskal ya Pak. Kalau Bapak iskal itu maksudnya kok merasa janggal itu Pak. Jadi Bapak jangan karena saya ngajarkan mazhab Imam Syafi'i. Kayaknya begini begitu loh. Ya teruskan Pak. Berikutnya. Seorang imam mestinya dia perpindahan satu gerakan kepada gerakan yang lain itu ada takbiratul intiqal namanya Pak. Takbiratul intiqal. Kan gini Pak. Pas nyebut takbir Allahu Akbar, bar itu sudah pindah Pak. Bukan Allahu Akbar belum pindah ya Pak. Saya ulangi Pak. Allahu Akbar. Coba ini. Bukan Allahu Akbar, dia masih posisi berdiri. Karena nanti makmum yang misalnya nggak melihat imam, dia menyangka imam ini sudah pindah. Karena kalau makmum mendahului imam 2 kali gerakan berturut-turut, maka batal sholatnya makmum. Ya Pak ya, batal sholatnya makmum. Jadi imam tuh seyogianya dia Allahu Akbar, itu sudah pindah bar itu Pak. Baru makmum sunnahnya dia pindah, bukan terus baru Allah makmum ikut langsung Pak. Itu Pak ya. Jadi
Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, baru makmum Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar, gitu Pak. Ya Pak ya. Dah. Dari sini ada yang tanya Pak? Mana deh? Bingung? Ya, monggo Pak, mantan dulu. Mengenai itu tadi apa itu makmum sama imam tadi yang mungkin apa imamnya itu Allah akan yang mendahului itu hukumnya gimana? Oke Pak. 8. Mendahului tanpa uzur ya Pak, tanpa uzur. Kok 2 kali itu hukumnya dia batal. Tapi kalau dia cuma 1 kali itu dihukumi makruh saja. Makruh. Tapi kalau sampai 2 kali berturut-turut dia tetap batal. Makanya jangan buru-buru melihat, karena sop yang kedua itu tinggal melihat sop yang pertama Pak. Jadi kalau sop yang pertama sudah rukuk, maka rukuklah dia yang kedua. Yang kedua dia melihat kepada sop yang pertama, yang ketiga melihat sop yang kedua. Makanya imam tolong Pak, itu jangan sampai dia takbiratul intiqalnya sudah selesai, Allahu Akbar, sedangkan posisi dia masih gitu Pak. Nah, Mana ini? saya satu penjelasan. Iya. 4 mazhab ini sependapatnya jumlah surat dalam Al-Fatihah. Enggak. Nggak sepakat. Enggak. Ada yang hilang. Bukan ada yang hilang. Bukan. Bukan hilang. Ini memunculkan pertentangan Bukan. dunia. Memunculkan pertentangan antara jemaah. Karena saya salah satu yang mengikuti pendapat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Iya benar 7 Pak. Nah, Benar 7. nah kalau Pak Ustaz mengatakan bahwa 7 ayat, tadi Hanafi, mazhab Hanafi hilang ini suara. Bukan. Ini penjelasannya. Saya jelasin. Tetap sepakat 7, tapi ada imam Hanafi tidak mewajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia menghukuminya sunnah secara jahar itu dihukumi sunnah. Paham Pak? Jadi bedanya di dalam hukumnya itu Pak. Nah, bagaimana menghitung 7 ayat itu Pak? Dia diputus siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan hilang. Yang artinya begini, kalau yang mau 7 tidak boleh putus di, Iya. ya kan gitu. Kalau mau dijadikan 7 karena Bismillah, Iya. maka harus putus di. Iya, itu aja mudahnya ya. Jadi bedanya di dalam pengambilan hukum. Jadi Bapak mau ikut mazhab Imam Hanafi boleh, ikut mazhab Imam Syafi'i boleh, tapi nggak boleh saling menghina, saya yang lebih baik, kamu yang salah. Nah yang terjadi itu Pak di dalam perbedaan hukumnya itu. Nah kita nggak boleh Pak. Misalnya saya mazhab Imam Syafi'i, Bapak kalau lebih condong Imam Hanafi ya silahkan ngamal. Tidak boleh saling menghina, kan beres tuh Pak. Bapak misalnya aneh Pak, imamnya kunut, ya Bapak tinggal amin. Kalau imamnya nggak kunut, Bapak jangan bikin kunut sendiri, namanya kudeta itu. Muncul pertanyaan saya gini lagi Pak. Nah timbul lagi. Maliki sama Hanafi beda. Maliki mewajibkan cuma tidak bunyi. Ya. Sekarang misalnya kita menemukan imam nggak bunyi. Apa Maliki? Maliki apa Hanafi? Iya. Tapi setelah kita kaji ini soal di surat yang ketiga ini dia nggak putus. Bingung kita, ini bukan Maliki, karena labas. Sekarang Tapi kalau saya tadi katakan begitu, saya tinggal muncul Maliki dengan Hanafi itu sama-sama tidak bunyi, tapi Hanafi jelas mengatakan bahwa
tidak mewajibkan harus baca basmalah, tapi ditulis di sepeda jadi misalnya kita menemukan imam misalnya ya, supaya tidak menunjukkan keraguan. Bingung saya bukan. Kitanya makmumnya mazhabnya apa? Enggak bermazhab. Syafi'i. Enggak, artinya untuk memberikan penilaian saja. Iya, artinya tidak menunjukkan pengetahuan buat saya. Enggak apa-apa, ikut aja. Kita ikut mazhab kita ya Pak. Dia ikut mazhab, dia enggak masalah. Selama Fatihahnya, makrotnya benar, tasdidnya ditekan, Bapak sudah. Kita ikut mazhab kita, dia ikut mazhab dia. Jadi Bapak di dalam fikih kita harus tasamuh. Tasamuh itu apa? Toleransi. Kalau enggak toleransi nanti Bapak tidak masjid. Tidak Pak ya. Tuh. Nanti alangkah bingungnya Bapak nanti di Mekah mazhabnya beliau mazhab Imam Hambali, nanti Bapak bingung, waduh. Nanti nggak sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabi, Pak. Nanti nggak sholat, Bapak sholat di hotel lagi mana? Jadi toleransi saja, ada solusi kok. Monggo Pak. Sholat jamaah saya pulang di satu daerah, habis baca Al-Fatihah waladhdallin jamaah itu Robi pilih kira-kira masak apa itu Pak? Oke Pak. Bapak, adakah kesunahan sebelum amin dan setelah waladhdallin baca Rabbi firli wali walidayah itu buat imam, bagi makmum enggak? Buat imam saja. Masa memang anak siapa itu? Makmum nggak usah ikut. Enggak usah ikut, imam saja. Tapi waktu itu di daerah itu belum sama ya? Iya enggak apa. Enggak. makro. Ya. Ini memang seru kalau masalah bicara sholat ini. Kira-kira saya pernah melihat ada yang mengikuti aliran FDI. Nah, FDI ini kadang-kadang yang pernah kita dengar dan kita lihat ini harus sesama FDI. Kalau jadi imam dia mau, jadi makmum dia nggak mau. Salah satu di antaranya yang saya tahu. Nah ini FDI itu mazhab apa? Enggak bermazhab Pak. Ya mazhab dia sendiri. Enggak bermazhab Pak. Karena mazhab itu semuanya dia toleransi. Kalau orang sampai enggak toleransi berarti dia enggak bermazhab. Enggak ikut mazhab sempat. Saya ulang ini Pak ya. Saya ulang ini Pak. 4 mazhab ini semuanya toleransi Pak. Kalau ada orang kok ikut mazhab enggak toleransi berarti dia tidak mengambil mazhab yang salah satu dari 4 Pak. Berarti dia bikin mazhab sendiri. Ingat ya Pak ya? Boleh. Maksudnya? Ya enggak boleh Pak. Siapa kamu Pak? Saya bilang siapa kamu? Siapa kamu? Kalau misalnya kita mau berobat saja kita nyari dokter spesialis, kok sekarang kita masalah agama nggak nanya ulama? Tuh. Bikin mazhab sendiri tuh Pak. Kalau begitu Pak, khusus mazhab Syafi'i yang nampaknya kurang panjang, maka ayat nampaknya menjadi 8. Nggak boleh berpendapat sendiri loh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan ketawa dulu. Kan bismillahnya bunyi. Ya. Kalau dia mazhab Hanafi, saya masih mau. Saya salah satu nafasnya. Ya. Nafas kretek. Oke. Saya jelasin ya Pak ya. Saya jelasin. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, seandainya Bapak misalnya nafas pendek karena suka ngerokok Samsung misalnya Pak. Saya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Udah Pak, berhenti. Apakah boleh dalam mazhab Imam Syafi'i? Boleh. Enggak harus nyambung daripada bengek di tengah jalan. Boleh. Pas alaihim itu berhenti boleh. Terus jika nyambung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i ada ulama yang membolehkan itu. Jadi bukan nambah Al-Fatihah. Jadi itu komah berarti ya? Iya, Yang komah. madu bi alaihim komah Iya, berhenti karena napasnya pendek, maka boleh. belum titik ya? Iya, ghairil Berarti satu aja. Iya, akbar. Iya, tapi kalau misalnya napasnya pendek,
enggak apa-apa, enggak wajib menyambung. Itu Betul, kayak Mas. jadi semua ada solusi. Tapi adolnya disambung kalau nafasnya memang panjang. Makanya agak meremehkan Gerokok ya. ketika baca ihdinas siratal mustaqim sampai selesai, saktahnya tuh Pak. Set, tarik nafas sedikit, ambil nafas. Nah, kebut tuh Pak langsung. Menyampaikan balat toh. Jadi tomak belum detik. Ini dua kali terus. Boleh kalau dia memang lupa ataupun dia berhenti nyambung. Berhenti ya Pak. Ada satu permasalahan di situ, nafasnya nggak kuat. Wairul maghdubi 2 kali misalnya Pak ya. Wairul maghdubi alaihim. Begitu. Maka boleh baliklah. Wairul maghdubi alaihim waladdallin. Enggak boleh dia pas langsung nyambung waladdallin enggak boleh. Memutus. Gitu Pak. Boleh. Ini terutama di sholat Jumat. Di sholat Jumat itu kita kan ada yang azan 2 kali sama azan sekali. Nah azannya itu bagusnya itu yang gimana yang 2 kali? Atau jedanya kalau di Mekah kan jedanya lama. Ya. Nah, kalau kita itu kan dekat-dekat itu gimana ini? Yang apa yang bagus itu yang bagaimana? Tahu saya di Mekah di Madinah itu sekali. Yang pertama itu dia ceramah Pak. Habis itu baru azan terus apa imam sudah naik minta. Yang itunya ceramah. Kita lihat itu ceramah. Yang bagusnya mana? Bagus dua-duanya. Bagus dua-duanya. Bapak ngikut azan pertama, ikut Rasulullah. Kalau ikut azan yang kedua, ikut sahabat. Sahabat ikut siapa? Ikut Rasulullah. Karena ada hadis ittabi'u sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutlah sunnahku dan ikut sunnah khulafa'ir rasyidin. Kapan Pak? Kapan azan 2 kali dilakukan? Pada saat zaman Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Karena masih banyak orang di pasar. Jadi di sini gimana keadaannya? Kalau memang orangnya pada ke masjid semua ya ada sekali. Yang nggak boleh, yang senang azan 2 kali nyalahkan azan yang sekali. Atau kebalikannya, yang senang azan sekali nyalahkan azan 2 kali, bid'ah segala macam omongannya. Ya, pindah masjid gara-gara itu kan nggak bagus. Saya ulangi Pak, fikih Bapak harus toleransi karena kita bukan ahlinya ya. Kita harus ikut ulama. Karena ulama ikut Rasulullah. Kita kan nggak nyukupi ilmunya. Pindah masjid. Aja sekali. Oh, gara-gara aja sekali aja pindah masjid. Bukan kita, dia nggak mau makan di situ. Iya, sama aja. Lima waktunya. Iya, nggak apa-apa. Dia senangnya kan. Kalau saya kan, ini maaf. Ya. Khusus masjid ini saya lebih cenderung bukan pikiran. Ada 2 kali. Apa alasan yang pertama? Kami ini jalan lintas. Iya. Jalan aja yang 2 kali. Karena masjid kami ini artinya kalau dekat-dekat dengan jam 12 azan itu masih di tengahnya masih kurang 5. Iya. Kita tunggu. Sip. Itu salah satu alasan. Benar, apa-apa. Dan itu bukan dibuat oleh dia ada contoh. Iya. Dan contoh oleh para sahabat Nabi. Nah, cocok benar. Selesaikan. Gitu Pak ya. Jadi malah lihat kemaslahatan di tempat situ masing. Ya. Masuk. Enggak boleh nyalahkan. Jadi kalau masjid kami cuma lingkungan ini, jadi jam 12 spontan tak ada lagi azan lagi. Tapi karena ada yang lewat, karena masjid kami ini ramai dari jalan. Oke Pak. Enggak masalah. Ya. Monggo. Ada 2 pertanyaan kan. Yang pertama di masjid saya beberapa sering ke daerah. Nggak mulai asar itu pada saat itu. Nggak boleh mulai? Sholat asar sudah azan sudah. Karena imamnya belum datang.
Nah ini ada kasus seperti itu. Jadi sudah agak lama ini kenapa sudah disebut sholat, ternyata masih nunggu imam utama. Mungkin ini imam utama. Bagaimana penyikapan kasus seperti itu? Nah, pada saat itu ya saya sih tunggu aja gitu. Tapi lama banget gitu kan. Yang kedua, toleransi titik rumah. Saya punya, dia rumahnya di sana ya. Masjid ini dekat, masjid itu dekat sama aja, dekat. Bukan masalah bantal di masjid, tapi keutamaan. Apakah harus yang paling dekat itu? Nggak boleh pergi ke masjid yang lain, atau saya boleh aja ke sana, karena masjid itu sama-sama dekat. Misalnya, mohon arahan. Ada satu masjid Pak memang nggak akan sholat kecuali imamnya datang. Imam utama. Asli itu Pak. Di Jawa sering begitu. Terus bagaimana sikap kita makmum Pak? Sikap kita makmum Pak itu boleh silahkan menunggu imam datang dengan melakukan amalan-amalan yang disunahkan. Karena setelah qobliyah asar kan ada zikir pagi dan petang ya sambil nunggu. Silahkan nggak masalah. Jangan Bapak terus merubah keadaan kebiasaan orang kampung situ. Jadi enaknya, eloknya kita lembut kepada saudara muslim kita dengan mengikuti tata cara seperti itu, karena itu kan juga tidak melanggar syariat. Itu nggak masalah. Yang kedua, ini misalnya sini dekat rumahnya ke masjid itu, ke masjid ini dekat, tapi Bapak yang afdol adalah yang paling dekat kita meramaikan masjid tersebut, yang paling wallahu a'lam. Rasanya sudah selesai. Sebenarnya masih banyak masalah-masalah. Apa? Monggo. Ustaz mau tanya, Ya. terkait hukumnya ada yang melaksanakan sholat itu setelah sholat Jumat Ustaz, itu hukumnya. Oke. Ada orang yang melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat, apakah boleh? Hukumnya di dalam mazhab Imam Syafi'i boleh seandainya ada syarat yang tidak terpenuhi di dalam sholat Jumat tersebut. Apa contohnya Pak? Contohnya Pak, makmumnya bukan orang mustautin. Mustautin itu apa? Orang yang dia memang rumahnya di situ, bukan kontrak. Itu namanya mustautin. Dan jumlah mustautin itu harus 40, bukan termasuk anak kecil, bukan termasuk orang yang lagi safar. Pas dilihat, kok ini kayaknya mustautinnya kurang dari 40, maka untuk kehati-hatian dia mengulang dengan sholat hukumnya Wajib apa sunnah? boleh. Ya. Ikhtiyaton, kehati-hatian. Ya. Tapi itu dalam bentuk ini apa namanya? Berjamaah. Berjamaah ya. Boleh, gak masalah. Kalau memang sepakat misalnya Pak, memang kelihatannya memang kurang, untuk kehati-hatian, untuk sholat zuhur lah, jaga-jaga, hati-hati. Dalam kitab apa? Fathul Mu'in. Dalam kitab Fathul Mu'in, disyarah oleh I'anatul Thalibin. Jadi bukan kata saya, tapi kata ulama. Boleh Pak? Iya, ada keraguan. Cukup ya Pak ya? Mari kita tutup.